Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sanabana. Jadi dalam video kali ini saya akan mempresentasikan tentang karya ilmiah yang telah saya teliti atau yang telah saya buat, yaitu berjudul Menguji Kesadaran dan Gaya Pengambilan Keputusan Umat Beragama Terhadap Pilihan Terkontrol. Oke, baiklah. Jadi sebuah pepatah pernah mengatakan bahwa hidup itu pilihan, yang dimana itu berarti bahwa setiap pilihan yang kita pilih itu memiliki dampak yang berbeda-beda pada hidup kita. Akan tetapi, bagaimana jika setiap pilihan yang kita pilih itu ternyata hasilnya telah dikontrol dan ditentukan oleh sesuatu hal atau orang lain? Jadi hal inilah yang saya sebut sebagai pilihan terkontrol. Ketidaktahuan akan hasil dalam pilihan lainnya atau pilihan yang kita pilih itu menjadi penyebab seorang tak menyadari adanya pilihan terkontrol. Seperti yang kita tahu, Indonesia merupakan negara yang berketuhanan yang telah dapat kita lihat dalam Pancasila. Pada sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana itu berarti semua rakyat di Indonesia ini harus memiliki ketuhanan yang esa, yaitu satu Tuhan. Atau dengan kata lain dapat kita simpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia ini harus memiliki sebuah kepercayaan atau agama, yang dimana sekarang ini telah terdapat 6 agama resmi yang telah diakui oleh pemerintah dan juga negara. Nah, semua agama tersebut mengajarkan bahwa dalam hidup ini ada yang namanya cobaan dan juga azab. Nah, seperti yang disebutkan dalam palembang.tribunnews.com, di sana dijelaskan tentang perbedaan cobaan dan juga azab ini. Jadi cobaan ini merupakan bencana yang dialami oleh umat yang berperilaku baik, yang dimana cobaan itu hanya untuk menaikkan derajatnya di mata Tuhannya. Akan tetapi di sisi lain, yaitu cobaan itu merupakan bukan cobaan, azab. Azab adalah sebuah bencana yang ditimpakan kepada suatu umat yang berperilaku buruk, yang menyimpang dari ajaran agamanya. Nah, jadi dapat kita lihat dari kedua hal tersebut perbedaan antara azab dan juga cobaan tadi. Perbedaannya hanya yaitu cobaan tadi merupakan bencana yang ditimpakan kepada umat yang berperilaku baik, dan juga yang satunya azab merupakan bencana yang diperuntukkan bagi umat yang berperilaku buruk. Nah, ini dapat menjadi salah satu contoh dari pilihan terkontrol, karena misalkan kita melihat orang tersebut berperilaku baik, itu berarti kita melihat bencana yang terjadi padanya itu merupakan sebuah cobaan. Tapi bagi orang lain yang melihatnya sebagai penjahat, dia melihat bahwa orang tersebut sedang ditimpa sebuah azab. Nah, jadi sesuai pengertian pilihan terkontrol tadi, yang dimana sesuatu hal dapat dikontrol oleh seseorang, yang dimana azab dan cobaan ini ditentukan oleh seseorang akan pandangannya sendiri. Dia melihat seseorang itu baik atau buruk. Oleh karena itu, saya menjadikan umat beragama menjadi sampel penelitian karena sangat cocok dalam penelitian saya, yaitu pilihan terkontrol. Nah, pilihan terkontrol ini dapat muncul kapan saja dalam kehidupan sehari-hari, seperti dalam ajaran agama tadi. Jadi hal ini tentu saja bisa berdampak buruk karena dapat disalahgunakan untuk memaksakan suatu hasil kepada orang lain tanpa orang lain itu sadari. Oleh sebab itu, saya mengangkat pilihan terkontrol ini menjadi judul penelitian saya, yaitu dengan judul Menguji Kesadaran dan Gaya Pengambilan Keputusan Umat Beragama Akan Adanya Pilihan Terkontrol tadi.
Adapun rumusan masalah yang akan saya teliti pada karya ilmiah ini, yang pertama adalah gaya pengambilan keputusan apa yang paling banyak menyadari akan adanya pilihan terkontrol. Lalu yang kedua, apa yang membuat pilihan terkontrol dapat menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, bagaimana gaya pengambilan keputusan umat beragama saat dihadapkan dengan pilihan terkontrol. Adapun tujuannya yaitu yang tadi, mengetahui gaya pengambilan keputusan yang paling banyak sadar akan adanya pilihan terkontrol. Yang kedua, mengetahui hal yang membuat pilihan terkontrol dapat menjadi lebih efektif. Dan yang terakhir, mengetahui reaksi umat beragama saat dihadapkan dengan pilihan terkontrol. Adapun manfaat yang saya harapkan dari penelitian ini, yang pertama bagi penulis, bagi saya sendiri, dapat menambah pengalaman dan juga wawasan tentang respon terhadap pilihan terkontrol secara nyata, secara prakteknya. Lalu yang kedua, bagi pembaca dapat menjadi referensi dan juga edukasi tentang pilihan terkontrol. Dan juga yang terakhir, bagi orang tua dan juga para pendidik dapat menjadi inspirasi cara untuk membuat anak memiliki sifat berani mengambil resiko dan juga percaya diri. Karena kita dapat menyajikan sebuah pilihan pada mereka, dan apapun pilihannya, hasilnya dapat kita atur menjadi baik sehingga dia akan menjadi percaya diri dalam memilih sesuatu. Oke, kita lanjut saja ke landasan teori tinjauan pustaka. Jadi yang pertama tentang definisi operasionalnya. Jadi menurut lektur.id, pilihan itu memiliki 3 pengertian yang berbeda, yaitu yang pertama, pilihan adalah yang dipilih atau hasil memilih. Yang kedua, pilihan adalah yang terpilih. Lalu pengertian yang ketiga, pilihan adalah jalan, upaya, dan sebagainya yang dapat kita lakukan. Jadi dalam video kali ini, pilihan adalah, yang dimaksud adalah pilihan yang sesuai dengan pengertian poin ketiga tadi, jalan atau upaya dan sebagainya yang dapat dilakukan. Oke, jadi di sini saya mendapatkan berbagai jenis pilihan dari tim hillpsychotherapy.com. Jadi menurut tim Hill, pilihan itu terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah dilema, yang dimana jenis pilihan ini menggambarkan 2 hasil yang sama-sama tidak disukai. Jadi 2 pilihan itu membuahkan hasil yang sama-sama tidak disukai. Lalu yang kedua ada Hobson's choice, yang dimana pilihan antara satu hal atau tidak sama sekali. Jadi hasilnya itu kita harus, yang pilihan yang pertama kita mendapatkan sesuatu, yang satunya tidak mendapatkan apapun sama sekali. Lalu pilihan ketiga ada Sophie's choice. Ini adalah pilihan moral, yang dimana kita harus membuat pilihan antara 2 hal yang kita inginkan. Jadi terdapat 2 pilihan yang dimana kita harus memilih salah satunya, yang dimana kedua pilihan tersebut membuahkan hasil yang memuaskan bagi kita. Lalu yang terakhir ada Morton's fork, yang dimana ini merupakan sebuah kesalahan dalam berpikir. Jadi meskipun kita terlihat mendapatkan sebuah pilihan, akan tetapi tindakan apapun yang kita lakukan atau yang kita pilih itu membuahkan hasil buruk yang sama. Oke, selanjutnya tentang pengambilan keputusan. Jadi ada 4 jenis gaya pengambilan keputusan. Yang pertama rasional, yaitu gaya pengambilan keputusan yang ditandai dengan strategi sistematis dan berencana, berorientasi ke masa depan. Lalu yang kedua ada intuitif, yaitu gaya pengambilan keputusan sesuai dengan pengalaman batin dan juga fantasi, dan memiliki kecenderungan untuk memilih keputusan dengan cepat tanpa pertimbangan. Lalu yang ketiga ada dependent, yaitu gaya pengambilan keputusan yang menolak tanggung jawab terhadap pilihan mereka dan menyalahkan orang lain agar bertanggung jawab atas pilihannya itu. Lalu yang keempat ada indecisiveness atau keraguan. Jadi gaya pengambilan keputusan ini lebih
memilih untuk menghindari memilih sebuah pilihan. Jadi lebih baik dia tidak memilih, menurutnya itu. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi gaya pengambilan keputusan ini seperti yang dikatakan Syamsi dalam seputar pengetahuan.co.id. Jadi faktor-faktornya ada keadaan internal seseorang, lalu tersedianya informasi yang dibutuhkan, kondisi ekstrim, dan juga kepribadian dan kecakapan pengambilan keputusan. Oke, kita langsung lanjut saja ke prosedur penelitiannya. Jadi penelitian ini memiliki beberapa variabel, yaitu variabel terikatnya adalah gaya pengambilan keputusan dan kesadaran tadi. Lalu variabel bebasnya adalah jenis pilihan terkontrolnya itu. Jadi penelitian ini saya lakukan di Kambang Iwa, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada tanggal 13 Maret 2021 kemarin. Jadi metode penelitian ini adalah menggunakan metode kualitatif karena penelitian ini bertujuan untuk menilai sendiri, tidak ada perhitungannya sama sekali itu. Mungkin ada beberapa dikit tapi lebih dominan ke yang tidak berhitungnya itu. Nah, jadi penelitian ini membutuhkan beberapa alat dan bahan, 2 buah kotak, 1 buah pena, 1 lembar kertas, dan 1 buah pak remi. Jadi prosedur kerjanya itu begini. Kita siapkan alat-alat persiapan terlebih dahulu. Tulis angka 1 sampai 13 pada bagian atas kertas, dan juga kita perlu mengingat kartu paling atas pada pak kartu tersebut yang telah kita acak sendiri sebelumnya itu. Lalu masukkan pena, kertas, dan juga pak kartu tersebut ke dalam sebuah kotak. Kan jadi tadi ada 2 buah kotak, yang salah satunya kita isi. Nah, jadi kotak yang kosong itu kita letakkan di sebelah kiri kita ini, lalu kotak yang telah kita isi tadi di sebelah kanan ini. Oke, jadi kita masuk dalam uji cobanya. Jadi pada tahap pertama, perintahkan subjek yang berhadapan dengan kita ini memilih salah satu dari kotak tersebut dengan mata tertutup, memilih kotak kanan atau kotak kiri. Apabila ia memilih kotak kanan, katakan bahwa dia telah memilih kotak yang berada di sebelah kanan kita. Adapun kalau dia memilih kotak sebelah kiri, bilang bahwa dia memilih kotak di sebelah kiri dia ini, yang dimana itu merupakan kotak yang sama. Apapun pilihan subjek tersebut, pilihannya tetap merupakan kotak ini. Nah, jadi lalu kita buka kotak itu dan kita ambil isinya, dan kita lanjut ke tahap kedua. Jadi ambil pak kartu yang berada di dalam kotak tadi. Oke, perintahkan subjek untuk membagi pak kartu menjadi 2 tumpukan. Nah, lalu kita katakan bahwa pak yang atas tadi, yang dia pindahkan tadi, pada bagian atasnya merupakan kartu yang dia pilih. Nah, jadi walaupun kita tahu apapun, dimanapun dia memotong kartu tersebut, apapun pilihannya tetap kartu yang berada paling atas tadi, yang sebelumnya berada paling atas. Oke, lanjut ke tahap ketiga. Jadi perintahkan subjek untuk melingkari 7 nomor pada kertas. Jadi jika nomor pada kartu yang dipilih tidak dilingkari, kartu yang paling atas tadi, nomornya yang telah kita ingat tadi tidak dilingkari, perintahkan subjek untuk menulis ulang nomor yang tidak dilingkari. Dan sebaliknya, lakukan hal tersebut berulang sampai hanya tersisa 1 nomor. Nah, jadi dari sana dapat kita, setelah ketiga tahap tersebut, kita bilang bahwa ini merupakan pilihan terkontrol, dan kita lihat bagaimana reaksinya. Dari reaksinya tersebut dapat kita tentukan bagaimana gaya pengambilan keputusan yang dia terapkan. Oke, jadi teknik pengumpulan data ini saya menggunakan sebuah tabel, ya, tabel seperti ini. Oke, jadi teknik analisis datanya ini saya akan
menganalisisnya secara kualitatif dan juga deskriptif berdasarkan berbagai sumber literatur yang ada. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke hasil dan juga pembahasannya. Seperti yang dapat kita lihat dalam tabel ini merupakan hasil dari uji coba itu. Jadi dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa orang dengan gaya pengambilan keputusan dependen tidak pernah menyadari akan adanya pilihan terkontrol. Itu dikarenakan mereka hanya mengikuti pilihan orang lain agar seolah-olah ia tak bertanggung jawab atas pilihan itu, sehingga ia tak peduli dengan hasilnya karena ia merasa itu bukan tanggung jawabnya lagi. Namun di sisi lain, orang dengan gaya pengambilan keputusan rasional selalu menyadari bahwa dia sedang dihadapkan dengan pilihan terkontrol. Itu dikarenakan mereka telah membuat rencana sebelum memilih. Dia memiliki tujuan yang pasti itu. Lalu orang dengan gaya pengambilan intuitif, ada yang sadar dan juga ada beberapa yang tak menyadarinya. Itu dikarenakan orang dengan gaya pengambilan keputusan ini, dia memilih berdasarkan pengalaman batinnya, yang dimana setiap orang-orang pasti memiliki pengalaman yang berbeda-beda. Nah, jadi dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa pada tahap 1 yang pada bagian memilih kotak tadi hanya sekitar 27% orang yang menyadari adanya pilihan terkontrol, bahwa itu adalah pilihan terkontrol. Lalu pada tahap kedua bertambah menjadi 53% dan pada tahap ketiga hasilnya naik drastis menjadi 87%. Jadi maka dapat kita simpulkan bahwa metode yang kita lakukan pada tahap pertama itu paling lebih efektif untuk memberikan pilihan terkontrol pada seorang dibandingkan dua metode yang tadi. Dan juga tentu saja ada beberapa orang yang takut mengambil resiko dan hal yang tak mereka ketahui. Oleh karena itu mereka akan menggunakan gaya pengambilan keputusan dependen dengan mengikuti pilihan orang lain. Dan juga ada yang menggunakan gaya pengambilan keputusan intuitif tadi karena mereka tidak melihat pilihan tersebut. Jadi mereka hanya berimajinasi kotak mana yang akan dia pilih, tidak memiliki tujuan yang pasti, itu hanya khayalannya. Jadi hasil lain yang dapat kita lihat dari tabel berikut adalah bahwa gaya pengambilan keputusan intuitif yang paling banyak digunakan umat beragama dengan persentase sekitar 67%, lalu disusul dengan gaya pengambilan keputusan rasional dengan persentase 18% dan juga dependen 15%, yang dimana semua itu berarti umat beragama mencari dan belajar dari pengalamannya dan juga solusi. Dia mengambil solusi berdasarkan fantasi dan juga pengalamannya tadi. Oke, sekarang saatnya kita mengambil sebuah kesimpulan. Jadi untuk menjawab rumusan masalah tadi, yang rumusan masalah yang pertama, jawabannya adalah gaya pengambilan keputusan yang paling banyak menyadari akan adanya pilihan terkontrol adalah gaya pengambilan keputusan rasional. Lalu kesimpulan yang kedua, hal yang dapat membuat pilihan terkontrol menjadi lebih efektif adalah dengan tidak memperlihatkan pilihan tersebut secara langsung atau blindfolded. Lalu yang terakhir, gaya pengambilan keputusan yang paling banyak digunakan oleh umat beragama adalah gaya pengambilan keputusan intuitif. Oke, saya rasa sekian karya ilmiah dari saya. Jadi saran saya sebagai peneliti ini adalah berpikirlah secara rasional dalam mengambil keputusan agar kalian dapat mempertimbangkan hasil kedepannya dan tak dimanipulasi oleh orang lain. Lalu jangan menggunakan pilihan terkontrol ini untuk memanipulasi keputusan orang lain, karena itu merupakan perbuatan yang tidak terpuji. Dan juga bagi peneliti lain yang di luar sana, saya harap kalian dapat melanjutkan penelitian ini dengan menggunakan berbagai metode pilihan terkontrol yang baru dalam menjanjikan pilihan terkontrol ini. Oke,
Saya rasa cukup. Apabila saya ada salah-salah kata dan penelitian ini menyinggung Anda, saya mohon maaf, karena ini saya lakukannya hanya untuk kebaikan dan juga kemajuan sains. Oh ya, bagi yang ingin melihat makalah atau mendownload makalah penelitian ini, akan saya taruh link di deskripsi untuk Anda buka. Oke, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Badamen, the best.